Oke, teori yang akan saya bahas kali ini adalah teori tentang penentuan nasib sendiri dan teori tentang dominasi sosial. Teori penentuan nasib sendiri itu adalah teori makro manusia yang diturunkan secara empiris motivasi dan kepribadian dalam konteks sosial yang membedakan motivasi dalam hal otonom dan terkendali. Beberapa peneliti juga menunjuk pada apa yang disebut model ilmu sosial standar yang dominan yang dicirikan oleh sifat manusia itu bersifat relatif plastis. Nah, perspektif ini diwujudkan dalam teori pembelajaran sosial dengan pemodelan dan penguatan sebagai mekanisme perilaku dan pembelajaran yang paling penting. Teori penentuan nasib sendiri juga berfokus pada lingkungan sosial dan dampaknya. Namun, pandangan manusia sebagai inheren aktif termotivasi secara intrinsik dan berorientasi pada pengembangan secara alami melalui proses integratif. Teori penentuan nasib sendiri juga didefinisikan oleh 3 elemen penting. Yang pertama itu manusia secara inheren proaktif dengan potensi mereka dan menguasai kekuatan batin mereka, seperti dorongan atau juga emosi. Lalu yang kedua itu manusia memiliki kecenderungan yang melekat terhadap pertumbuhan, perkembangan dan fungsi integrasi contohnya. Lalu yang ketiga ada perkembangan optimal dan tindakan yang melekat pada manusia. Namun tidak terjadi secara otomatis, potensi yang melekat perlu dipupuk oleh lingkungan sosial juga. Lalu relevansinya bagaimana penentuan nasib sendiri untuk organisasi dan perubahan. Nah, penentuan nasib sendiri ini dapat diilustrasikan dengan ide manajemen perubahan populer tentang komitmen dan tim otonom. Dalam olahraga, pentingnya komitmen tidak terlalu diragukan lagi. Atlet legendaris Hale juga mengajarkan bahwa Anda membutuhkan 3 hal untuk menang. Yang pertama itu disiplin, lalu yang kedua kerja keras, dan yang ketiga komitmen. Tidak ada yang akan berhasil tanpa ketiganya. Namun, faktanya sebagian besar kegagalan perubahan dapat dilakukan kembali ke kurangnya komitmen. Dan mengingat bahwa orang yang berkomitmen akan mencurahkan waktu, uang, daya tahan, ketekunan, kesetiaan, dan kecerdikan yang diperlukan. Mudah untuk melihat mengapa komitmen itu sangat penting untuk perubahan yang berhasil. Nah, ini adalah perekat yang memberikan ikatan vital orang-orang dan tujuan perubahan. Lalu kesimpulannya adalah teori penentuan nasib sendiri adalah teori yang diteliti dengan baik dan dapat disimpulkan juga bahwa teori ini sangat relevan dan bermanfaat untuk bidang perubahan dan organisasi. Bukti spesifik memberikan wawasan yang bermanfaat sehubungan dengan cara perilaku yang bermanfaat bagi organisasi dan fungsi positif karyawan dan distimulasi dan difasilitasi. Lalu yang selanjutnya ada teori dominasi sosial. Teori ini merupakan teori hubungan antar kelompok dan hierarki sosial. Teori ini berfokus pada pemeliharaan dan stabilitas hierarki sosial berbasis kelompok. Ini memberikan koheren dan komprehensif teori yang mengintegrasikan wawasan ke dalam sifat dinamika antar kelompok konflik, stereotip, dan penindasan kelompok. Teori ini dipengaruhi oleh psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan psikologi politik. Nasidanius dan Prato mencirikan teori mereka itu sebagai upaya untuk menghubungkan dunia kepribadian individu dan sikap dengan domain perilaku kelembagaan dan struktur sosial. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai mekanisme interpersonal, intrapersonal, antar kelompok, dan institusional yang menghasilkan dan mempertahankan sosial berbasis kelompok, hierarki, dan bagaimana mekanisme ini berinteraksi. Jika ada ketimpangan berbasis kelompok berkaitan dengan nilai sosial, menurut teori ini akan dipertahankan melalui 3 mekanisme atau perilaku antar kelompok primer. Pengelompokan tersebut didasarkan pada ciri-ciri seperti klan, kasta, sosial kelas, atau sekte agama.
Sidanius dan Prato juga merumuskan 3 asumsi utama yang menjadi dasar teori ini. Yang pertama itu, sementara hierarki berbasis usia dan gender akan cenderung ada dalam semua sistem sosial, sistem hierarki sosial yang diatur secara sewenang-wenang akan selalu muncul dalam sistem sosial, menghasilkan ekonomi yang berkelanjutan kelebihan. Lalu yang kedua itu sebagai bentuk konflik dan penindasan kelompok. Misalnya itu rasisme, etnosentrisme, seksisme, nasionalisme, klasisme, atau kedaerahan. Hal ini dapat dianggap sebagai manifestasi yang berbeda dari kecenderungan dasar manusia yang sama untuk membentuk hierarki sosial berbasis kelompok. Lalu yang ketiga itu sistem sosial manusia tunduk pada pengaruh penyeimbang kekuatan hierarki yang meningkatkan, memproduksi, dan memelihara tingkat ketimpangan sosial berbasis kelompok yang semakin tinggi. Dan kekuatan pelemahan hierarki ini menghasilkan tingkat yang lebih tinggi dari yang berbasis kelompok persamaan sosial. Lalu relevansi dominasi sosial ini untuk organisasi dan perubahan itu, di dalam konteks organisasi dan perubahan, dominasi sosial yang relevan untuk mata pelajaran ini adalah seperti budaya organisasi, perubahan budaya, kepemimpinan, tim, kerjasama, komunikasi, komitmen, dan penolakan terhadap perubahan. Nah, orientasi dominasi sosial ini membantu untuk memahami mengapa orang mendukung atau menentang perubahan. Ideologi legitimasi konsensual dan disensual berkontribusi pada pemahaman yang berbeda. Formal dan informal, kelompok atau tim yang terlibat dalam perubahan organisasi dan penilaian atau orientasi perubahan mereka. Perspektif dominasi sosial dapat membantu mengembangkan pandangan yang lebih tepat, bernuansa atau realistis cara orang bereaksi terhadap rasa urgensi atau perubahan visi yang dikomunikasikan oleh para pemimpin organisasi. Lalu kesimpulannya, dominasi sosial ini adalah konsep yang diteliti dengan baik, termasuk dalam konteks organisasi. Bukti menunjukkan bahwa orientasi dominasi sosial itu dapat merugikan organisasi karena meningkatkan negatif sikap terhadap individu dan kelompok sosial yang lebih rendah. Hal ini mengurangi empati dan dapat menghambat promosi karyawan yang berprestasi luar biasa, tetapi merupakan bagian dari kelompok sosial yang lebih rendah. Nah, penghalang promosi ini bisa merusak kinerja organisasi karena karyawan yang terampil itu tidak cocok berada di tempat hierarkis yang benar.